Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kedamaian untuk kita semua. Mohon izin dengan guru-guru, dengan saudara-saudara, dengan pembimbing untuk menyampaikan sesuatu hal yang mungkin yang harus disampaikan untuk bekal teman-teman dan bekal saudara-saudara yang masih belum mencapai pencapaian yang sejati, yang tunggal, yang ahad ya. Jangan terlalu tegang bos, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi membahas tentang pencapaian juga. Ini yang kedua, memang bukan live ya, jadi agak memang harus dipotong-potong ya, mungkin udah kehendak Allah kayak gitu. Sekali lagi saya harus mengatakan mungkin untuk bahasa-bahasa yang lebih menyentuh kepada untuk insan-insan yang awal-awal belajar tauhid, belajar tentang ketuhanannya. Jadi gini, untuk Anda yang depresi, yang udah mentok, yang udah tidak punya jalan keluar, yang Anda itu udah bingung, Anda udah tidak ada solusi, coba sejenak Anda harus mengosongkan pikiran, harus membuang semua keduniawian ini, dibuang, diganti dengan rasa. Jangan terbelenggu dengan konteks bahasa, tapi harus bisa mengaplikasikan atau mengimajinasikan bahasa itu dengan kemesraan kita dengan Tuhan. Jadi biar lebih dekat, biar lebih paham, biar lebih indah, biar lebih damai. Jadi gini, tadi masalah pencapaian suatu kendaraan itu banyak. Kefakiran kendaraan, kebahagiaan kendaraan, anak istri kendaraan. Yang dimaksud kendaraan adalah menuju Tuhan, menuju keakhatan itu. Jangan sampai membanggakan itu. Itu kalau Anda tidak masuk ke dalam, tidak bisa. Kalau Anda tidak menulari sama orang lain, tidak bisa. Tapi ya berawal dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu sendiri. Nanti akan timbul atau akan berbuah, tumbuh dan berbuah dengan keyakinan yang hakiki. Jadi kita harus mengasah rasa, mengasah batin, mengasah chemistry kita dengan Tuhan. Maka kita akan tahu maksud Tuhan seperti apa, bukan maksud nafsu. Terus bisa melihat karakter orang. Itu bonus, itu kendaraan. Kendaraan pun bisa sangat-sangat indah, bisa sangat-sangat menggiurkan. Ya, contoh seperti tadi, bisa meruqyah orang, bisa mengobati orang, tapi itu tetap tugasnya memang masih ditugaskan di situ. Bisa omongannya bisa mandi, bisa langsung terkabul, bisa keramat. Itu juga kendaraan. Itu biar memang Allah hadiahkan untuk mereka-mereka, untuk beliau-beliau, untuk saudara-saudara yang dipilih Allah untuk menjalankan tugas itu. Itu adalah suatu bahasa manusia itu
suatu, ya kalau keajaiban kan wajar ya, kalau bahasa yang lebih keren itu apa ya, suatu anugerah. Anugerah, Anda kan deskripsi anugerah 5 orang 10 orang beda-beda, kalau tujuannya sama nanti anugerah Allah untuk kita. Ini saya membahas lagi lebih rinci ya, lebih rinci dan lebih apa istilahnya, lebih mengerucut lagi ya, mengerucut lebih agak spesifik. Jadi gini ya, kita harus pakai bahasa mungkin juga untuk teman-teman yang baru belajar tauhid. Jadi kenapa Sang Pencipta itu punya pola, punya algoritma itu yang bisa kita tengeri, kita tandai, kita titeni. Itu karena memang Allah sendiri mewujudkan kemesraannya atau memberikan tanda kemesraannya lewat seperti itu. Walaupun nanti puncaknya kebenaran hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya saya bisa menggambari bagaimana suatu tanda itu bisa menjadi keindahan, bukan suatu ketakutan, bukan suatu kekhawatiran. Tanda itu bisa menjadi minimal wawasan yang bisa membuka pintu gerbang hidayah untuk Anda. Dan saya bukan guru ya, saya memang bukan guru. Nanti Anda akan bisa berjalan dengan sendirinya mencari Tuhan Anda, mencari kedamaian Anda. Saya mau bercerita mungkin gimana ya mengawalinya. Yang saya pernah bilang kan kayak Kanjeng Nabi Ibrahim salah memilih Tuhan. Bulan bukan Tuhan, bisa jadi siang. Matahari pun juga gitu, bisa jadi malam. Ternyata bukan itu Tuhannya. Semua pasti salah. Dan Anda pasti terbelenggu juga dan terbayang-bayang dengan kesalahan itu. Padahal Sang Pencipta sendiri Maha Sempurna, Maha Pengampun, dan Tuhan sendiri Maha Sempurna. Tapi tetap kita sebagai orang tauhid harus memberikan penjelasan. Dosa yang paling tinggi, dosa yang paling puncak itu adalah menduakan Tuhan. Secara tidak langsung kita setiap hari menduakan Tuhan, karena tujuan utama kita bukan Tuhan. Tujuan utama kita dunia, tujuan utama kita uang, tujuan utama kita makan, tujuan utama kita kerja, tujuan utama kita kebahagiaan. Itu akan menimbulkan kegelisahan, ketakutan, kebingungan. Karena Anda salah dalam hal pencapaian, dalam hal tujuan hidup. Kok apa ya nyuwun sewu, satu lagi mungkin ya kata-kata saya. Ya alhamdulillah dari dulu memang saya tidak diberikan karomah, saya tidak diberikan keramat, saya tidak diberikan kesaktian apapun sama Allah. Ternyata di situ
Sang Pencipta sangat sayang dengan saya karena apa? Dengan kendaraan-kendaraan itu kadang orang rata-rata tidak akan pernah bisa meninggalkan itu semua. Lebih susah meninggalkan kendaraan itu daripada lebih susah meninggalkan anak istri. Anda meninggalkan anak istri dengan mudah, dengan gampang. Tapi Anda meninggalkan kendaraan yang bisa menimbulkan hati riak, hati itu takabur, itu yang sangat susah. Lebih susah meninggalkan itu daripada anak istri. Tapi itu memang kalau udah masih tugas Anda, masih tugas jenengan, ya kita hanya bisa menyadarkan, menulari teman-teman yang di circle lain, ya pasti tahu dan sering dibimbing sama pembimbingnya. Tujuan utamanya bukan itu, tapi kalau udah kendaraannya dapat itu, ya mau gimana lagi, dinikmati kan gitu. Dan lagi saya sampaikan, saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pas, atau ada kata-kata yang mungkin menurut Anda kurang benar, dikoreksi, nggak masalah, kita sama-sama belajar. Udah 12 menit, semoga cukup ya untuk saya utarakan ini ya. Ketika kita udah dekat dengan Tuhan, punya keterikatan langsung, itu mata batin, bukan mata sih, kalau bisa jangan mata. Mata itu dikira kita nanti bisa kasap melihat sesuatu hal yang besok apa yang terjadi, besok apa, sekarang ada makhluk apa, bukan itu. Walaupun itu juga suatu kendaraan kita, walaupun kita juga punya itu, tapi bukan itu, maksudnya bukan itu. Makanya susah kita ngomongnya ya, bingung ya. Tapi kebingungan itu ya suatu kenikmatan. Saya aja bingung, makanya saya harus menulari biar saya juga tidak bingung, biar bisa sempurna atau bisa paham yang saya maksud sendiri, atau yang bahasa istilahnya yang saya maksud sendiri. Tapi ya kalau bisa jangan lihat sayanya, karena saya sendiri insya Allah kalau sudah punya keterikatan langsung, semua makhluk adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Apa manifestasi? Coba di Google aja, skip dulu, di pause dulu, lihat manifestasi itu apa, biar sama-sama belajar. Ya biar Anda juga nanti lebih pusing ya. Bukan pusing lah, istilahnya biar tambah untuk berpikir ya, lebih tambah berpikir itu gini. Kita ambil contoh cerita dari Nabi Musa dulu, nanti runtutannya ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad, siapapun nabinya, siapapun rasul. Kalau nabi mungkin ya memang untuk dirinya sendiri, tidak menyampaikan, tugasnya memang untuk dirinya sendiri. Mungkin lingkupnya bisa jadi lingkupnya kecil, tapi ya kalau yang saya tahu katanya nabi itu memang untuk diri sendiri, kalau rasul untuk sebagai tugas, sebagai utusan untuk menyampaikan. Jadi gini, dulu kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu ada tanding istilahnya gitu ya, ada tanding atau ada kompetitor, yin dan yang, min dan plus. Di situ pasti rata-rata gimana ya, ada suatu peradaban, yang peradaban itu pasti ada kemajuan. Kita tahu ada peninggalan Mesir, piramid, itu peradabannya kan sangat udah maju. Mungkin untuk zaman sekarang ya sudah ada AI,
macam-macam. Kalau dulu mungkin bahasanya bukan AI, peradabannya sudah sangat maju, peradabannya sudah di luar akal manusia, mungkin gitu ya. Itu biasanya mungkin aja, karena ya yang kebenaran sejati punya Allah. Ketika manusia sudah takabur, sudah di atas ambang batas manusia, ketika udah merasa yang paling, itu kan susahnya di situ ya, udah yang merasa yang paling, terus peradaban itu sudah sangat maju dan takaburnya sudah levelnya level Tuhan, riaknya sudah level-level Tuhan. Level Tuhan kan udah mentok ya, takaburnya udah level-level Tuhan. Di situ dinu tauhid, di situ ilmu ketuhanan, di situ ilmu tentang dinu tauhid itu buka lebar. Kita ambil contoh kalau Nabi Musa sendiri mengajarkan tentang kebaikan agama syariat, pasti akan welcome penguasa-penguasa Fir'aun dulu, memberikan ini baik, ini baik, ini baik, pasti akan welcome. Gak mungkin sampai ke titik untuk diburu atau diselami atau sangat dibenci, pasti akan welcome. Contoh sekarang kita punya organisasi banyak dalam Islam, mungkin kayak contohnya NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Beliau tidak mengajarkan tentang tauhid, itu aman-aman aja. Tapi kalau nanti udah merambah ke tauhid, nah, tahu sendiri kan nanti apa yang terjadi. Ini masih Nabi Musa, belum yang lain. Sementara itu dulu ya, kita lanjut bab 3-nya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.